Happy Couple, kita kembali berjumpa dalam siaran Pernikahan Bahagia. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sejenak bernostalgia. Bernostalgia ke masa lalu ketika masing-masing sedang pendekatan. Nah, bukankah masa-masa itu adalah masa-masa yang indah? Kalaupun kita baru saja berpisah, kita sepertinya ingin segera berjumpa dengan kekasih hati kita. Ada banyak hal yang indah yang boleh kita rasakan pada masa-masa itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pada momen kita saling jatuh cinta, sedang pendekatan, masa berpacaran, kita merasakan kebahagiaan itu? Nah, kuncinya adalah karena kita fokus dengan kelebihan pasangan kita. Yang laki-laki melihat pasangannya, kekasihnya yang cantik, yang ramah, yang baik hati. Yang perempuan melihat pasangannya laki-laki, sosok yang gagah, sosok yang tampan, sosok yang pemberani bertanggung jawab. Nah, kebahagiaan itu muncul ketika kita fokus pada kebaikan, kelebihan, keunggulan pasangan. Nah, sekarang mari kita beranjak pada masa kini. Apakah kebahagiaan yang seperti itu masih kita jalani dalam pernikahan kita? Nah, jujur, harus kita akui bahwa ada kalanya dalam pernikahan yang sedang kita jalani kita merasakan sebal, merasakan jengkel, merasakan marah terhadap pasangan kita. Nah, mengapa ini terjadi? Karena kita mengalami apa yang namanya pergeseran fokus. Kalau dulu waktu pendekatan, waktu pacaran kita berfokus pada kelebihan, keunggulan pasangan. Nah, sekarang saat kita bertengkar, saat kita berbeda pendapat, ketika harapan kita tak seperti kenyataan, yang kita lihat adalah kelemahan, kejelekan pasangan. Apakah pasangan yang cerewet, pasangan yang tidak mau membantu kita, pasangan yang gak sabaran, dan sebagainya. Nah, bagaimana hal ini perlu kita cermati? Nah, saya mengajak kita untuk mencermati bagian firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Ada kalimat yang menarik dalam ayat kita. Bagaimana kasih dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, happy couple, dalam hidup ini kita seringkali jengkel, kecewa, marah terhadap pasangan dikarenakan kita menyimpan kesalahan pasangan. Pasangan yang tidak mau membantu kita, pasangan yang gak sabaran, pasangan yang gak pengertian. Terus itu yang kita ingat. Itu menjadi fokus kita. Alhasil apa? Kita sebal, kita bertengkar hebat dengan pasangan kita. Dan ketidakbahagiaan kita rasakan dalam pernikahan ini. Nah, karena itu hari ini kita belajar untuk fokus pada apa yang baik, fokus pada kelebihan pasangan. Nah, hal ini, situasi ini bisa dijelaskan dengan apa yang disebut dengan teori mobil merah atau red car theory. Seperti apa teori ini? Satu kali, seorang ayah bertanya kepada putranya yang sudah bisa membawa mobil, yang juga sudah mempunyai surat izin mengemudi. "Nah, apakah tadi selama kamu berkendara, kamu melihat berapa mobil merah?" "Hah? Mobil merah, Pak? Waduh, saya nggak perhatikan, saya mungkin nggak melihat mobil merah." Lalu sang ayah memberikan tantangan. "Baik, kalau nanti kamu berkendara lagi, coba hitung ada berapa mobil merah yang kamu jumpai dalam perjalananmu. Maka ayah akan memberikan hadiah. Satu mobil merah yang kamu temukan 10 juta rupiah." "Wah, serius ayah?" "Iya, ayah akan berikan itu." Lalu anak ini ketika bepergian, ia lapor pada ayahnya, dan dia betul-betul berkonsentrasi melihat kiri, kanan, depan. Bahkan di kaca spion pun juga ia melihat apakah ada mobil merah di sekitarnya. Lalu ia coba dengan hati-hati tentu merekam mobil merah yang ia lihat. Dan ia laporkan kepada ayahnya. Nah, sang ayah bergembira karena anaknya bisa menemukan beberapa mobil merah dalam perjalanannya kali itu. Dan hadiah pun diberikan kepada anak ini. Nah, apa yang mau dikatakan dari cerita ini? Awalnya, anak muda ini tidak memperhatikan apakah ada mobil merah yang dia lihat.
Tapi ketika dia berfokus bahwa ketika ada mobil merah yang ia jumpai, ayahnya akan memberikan hadiah kepadanya, dan ia betul-betul berkonsentrasi memperhatikan mana mobil merah yang ia lihat, yang melintas di hadapannya. Nah, happy couple yang dikasih oleh Tuhan, kalau red car teori ini bisa kita terapkan dalam kehidupan pernikahan kita, maka kita diajak untuk ayo, fokuslah pada apa yang baik, pada kelebihan, pada keunggulan pasangan kita. Bahwa setiap kita punya kelemahan, iya betul, tapi jangan berfokus pada kelemahannya. Tapi fokuslah pada apa yang membuat kita jatuh cinta semula. Mungkin kita jatuh cinta kepada kebaikan hati pasangan kita, pada kejujuran, pada tanggung jawab pasangan kita. Maka lihatlah, fokuslah pada apa yang baik itu, pada red car itu. Sehingga apa? Kalaupun suatu kali kita merasa sebal dengan pasangan kita, karena dia tidak mengerjakan apa yang kita harapkan, kita nggak marah berkepanjangan. Kita dapat tetap mencintainya. Kenapa? Karena kita tidak menyimpan kesalahan pasangan itu dalam ingatan kita. Ingatan kita hanya berfokus pada apa yang baik, pada apa yang kita sukai dari pasangan kita, sehingga kebahagiaan tidak sirna dari hidup pernikahan kita. Bukan berarti bahwa kesalahan itu tidak terjadi. Mungkin saja kesalahan itu terjadi dan kita diundang untuk mengampuni. Dikatakan kasih tidak memarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka mari kita berfokus pada apa yang menjadi kebaikan, kelebihan pasangan kita. Maka di sana cinta kasih yang sempurna dapat kita wujudkan. Kebahagiaan pun juga dapat kita rasakan. Tuhan kiranya memberkati happy couple sekalian. Amin.